Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang dituliskan oleh Mas Lukas Priyatno. Namun karena permintaan dari narasumber, nama-nama yang ikut dalam pendakian ini dan lokasi pegunungannya juga disamarkan. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap part yang akan upload di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Teriakanku menggema di dalam jurang. Sepertinya aku tidak lagi menapak di tanah. Apakah aku mati? Aku melihat ketika temanku memanggil namaku. Dengan tatapan panik mereka melihatku. Aska! Ya, itu adalah namaku. Suara mereka makin menjauh. Aku sudah tidak bisa mendengar dan melihat lagi. Karena jurang ini membawaku semakin dalam. Aku pasti akan mati. Kemudian satu hentakan menghujam di tubuhku. Apakah aku telah sampai di dasar jurang? Mengapa sangat gelap di sini? Apakah aku telah mati? Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Gue baru beli tenda baru nih, ungkap Kinar kepada kami. Kapasitas berapa orang, Kin? Tanya Nabil. Cukup buat 4 orang sih, sengaja gue beli buat kita muncak besok, ungkap Kinar dengan senyum bahagia. Percakapan mereka berdua pun berlanjut, sampai akhirnya, "Woi, gimana persiapan kita?" tanya Falah. Falah, udah siap semua kok, tenang aja, ucap Nabil. Tapi Aska kemana ya? Kok belum datang? Tanya Kinar dengan wajah manisnya. Kinar, dia wanita cantik yang aku sukai, tapi aku gak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Kalau Nabil, cewek yang satu ini cewek paling jutek sedunia, tapi dia cuma nurut dengan Falah. Dan Falah, dia adalah satu-satunya teman sehobi denganku. Meski sifatnya sombong, tapi dia paling bisa diandalkan. Oh iya, perkenalkan, namaku Aska. Sebenarnya gak ada yang spesial dengan diriku, tapi aku satu-satunya orang yang sering dipintai tolong oleh ketiga temanku itu. Jumat 13 Februari 1996, kami berencana mendaki ke gunung yang ada di Jawa Barat. Perjalanan kami tempuh menggunakan kendaraan roda 4. Kebetulan Kinar biasa membawa mobil ke kampus. Pakai mobil gua aja ya, tapi gua gak mau nyetir, ucap Kinar. Udah, tenang, gue yang nyetir, sambut Falah dengan percaya diri. Akhirnya kami pun berangkat siang hari dari Jakarta. Setelah keluar dari tol, kami mulai memasuki pemukiman warga dengan trek yang terus saja menanjak. Tak ada kendala di perjalanan kami, sampai akhirnya aku merasa mobil yang kami tumpangi menabrak sesuatu. Fal, lu nabrak apaan? Tanyaku pada Falah. Wah, gak tahu deh, perasaan gua gak ada yang lewat. Akhirnya mobil kami berhenti. Sebentar ya, gue cek dulu, ucap Falah pada kami. Aku yang penasaran akhirnya ikut turun dari mobil. Falah mengecek ke arah depan mobil dan aku mengecek ke arah belakang. Gimana Fal, nabrak apaan? Gak ada nabrak apa-apa kok Kak, ucap Falah kepadaku. Aku pun mengecek ke kolong belakang mobil tapi tak diketemukan apa-apa. Aku pun bangkit kembali dan aku dibuat sangat terkejut. Tepat di belakang Falah ada sosok laki-laki tua. Aku pertegas lagi, namun sosok laki-laki tua tersebut sudah tidak ada. Aska, lu lihat apa sih? Enggak apa-apa Val, ucapku dengan tampang yang masih kebingungan. Udah yuk kita jalan lagi. Aku hanya mengangguk dan masuk kembali ke dalam mobil. Tadi itu siapa ya? Aku bertanya dalam hati. Ku tengok ke belakang, Kinar dan Nabil sedang asik tertidur, dan akhirnya kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Kurang lebih setengah jam kemudian kami pun sampai di base camp dan mengeluarkan semua ransel yang kami bawa. Gue lapor ke pos dulu ya, ucapku kepada ketiga temanku. Malam Pak. Malam juga Mas. Gini Pak, kita mau lapor, kami dari Jakarta dan mau muncak ke gunung ini, ucapku pada penjaga pos. Berapa orang Mas yang naik? Kami berempat Pak.
Oke, silakan isi biodata dulu ya mas, ucap bapak itu dengan menyodorkan kertas. Dan aku isi biodata tersebut. Ini pak, sudah selesai. Baik, sebentar ya mas. Jadi gini, sebenarnya sangat disarankan untuk tidak mendaki malam hari. Wah pak, peralatan kami lengkap kok pak. Saya hanya menjalankan tugas aja mas. Ya udah deh pak kalau begitu. Terima kasih ya pak, ucapku dengan wajah kecewa dan aku kembali ke mobil. Gimana kak? Tanya Kinar kepadaku. Katanya gak boleh muncak malam-malam. Yah, terus kita nunggu besok pagi dong. Ya elah, gini ya, peraturan itu ada untuk dilanggar. Jadi kita diam-diam aja, nanti kita muncak malam. Gimana? Ucap Falah memotong pembicaraan kami. Terus jadinya gimana nih? Tanyaku pada yang lain. Kalau gue ikut aja deh, jawab Kinar. Kalau aku terserah Falah aja, ungkap Nabil sambil menarik tangan Falah. Ya udah kalau gitu, kita pura-pura tidur di dalam mobil, nanti malam kita diam-diam muncak. Akhirnya kami semua sepakat untuk menunggu di dalam mobil sampai penjaga pos itu tertidur. 1 jam kemudian suasana di sana sudah sangat sepi. Kami berempat sudah siap untuk melakukan pendakian malam ini. Kami jalan perlahan dan sampailah di pintu gerbang menuju hutan belantara. Falah memimpin paling depan, disusul dengan Nabil, Kinar dan aku di paling belakang. Berhenti dulu dong, gue mau pipis, ucap Kinar. Ya elah Kin, baru juga jalan, jawab Falah. Bil, antar yuk. Ya udah ayo, jangan lama-lama loh, awas. Mereka berdua pergi agak menjauh, dan 10 menit kemudian mereka pun kembali. Udah, ayo jalan lagi. Sebentar Fal, kayaknya gue harus ngomong deh. Aku hanya diam dan menyimak obrolan mereka. Ada apa sih? Tanya Falah. Jadi gini, waktu Kinar pipis ternyata Kinar datang bulan, ungkap Nabil menjelaskan peristiwa ini. Tapi lu bawa pembalut kan? Tanyaku pada Kinar. Bawa kok, lagian juga udah gue pakai. Ya udah kalau gitu, kalau lu capek bilang sama gue ya, ucapku pada Kinar. Ya elah Aska, perhatian banget sama Kinar, ledek Nabil kepadaku. Apaan sih lo? Ya udah, ayo jalan lagi, ucap Kinar melewatiku begitu saja. Namun sesaat kami ingin berjalan kembali. Sebentar, ini bau apa ya? Kenapa baunya sangat busuk? Aku mencium bau yang sangat busuk hingga membuat aku mual. Shh, berhati-hatilah. Suara itu berasal dari arah belakang. Aku menengok ke arah suara tersebut. Dan ternyata laki-laki tua yang tadi aku lihat di bawah kini ada di belakangku. Sejak kapan ia bisa sampai ke sini? Dengan kebingungan aku melanjutkan kembali perjalanan ini. Aduh, ini kenapa baunya gak hilang-hilang ya? Aku berbicara dalam hati. Angin malam mulai membuat suasana menjadi sangat sunyi. Gesekan dahan dan batang pohon terasa keras sekali terdengar. Hanya suara itu satu-satunya yang aku dengar. Entah sudah berapa lama kami berjalan, kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Falah kemudian membongkar isi ranselnya, sedangkan aku memasukkan batu bara lalu memasak air untuk kami minum. Falah, gue mau susu dong. Susu? Lu kan udah punya, Bil, jawab Falah meledek Nabil. Ih, apaan sih lo? Ngeres aja otaknya. Tapi emang bener kan? Ayo. Iya aja deh, apa sih yang gak buat Falah? Kode keras nih, jawab Falah dengan wajah mesumnya. Otak lo ya Fal, gak jauh dari situ terus, sahutku sambil menuangkan air panas ke dalam gelas. Lu diam aja deh, ngobrol sana tuh sama Kinar, cewek dicuekin aja dari tadi. Ih, apaan sih lo Fal, jangan ngaco deh. Kinar memotong pembicaraan kami. Kami pun saling bercanda dan melempar tanah-tanah kecil. Aku melihat Falah berdiri. Bil, kesana yuk. Biarin aja Aska sama Kinar ngobrol berdua. Wah, ide bagus tuh, ayolah. Mereka berdua pun berlalu pergi menjauh. Aku terdiam dan hanya memandang indahnya langit malam ini. Aska, jangan diem aja dong, ngobrol apa kek? Iya Kin, gue bingung mau ngomong apa sama lu. Aduh, jadi laki-laki kaku banget sih lu, sahut Kinar dengan nada sedikit kesal. Kinar kemudian membelakangiku. Aku semakin bingung harus berbuat apa.
Kulihat Falah dan Nabil saling berpelukan. Mereka sangat mesra. Jujur aku iri melihat kebersamaan mereka. Sepertinya mereka saling cumbu di bawah sinar bulan yang terang di hutan ini. Weh, wah parah banget lo, malah ciuman di sini. Protesku pada Falah dan Nabil. Ah, lu usil aja sih, ganggu kesenangan orang aja, jawab Falah. Jalan lagi yuk, masih panjang nih perjalanan kita, ungkap Kinar. Akhirnya kami pun memutuskan kembali berjalan. Jalan bebatuan dan akar kami lewati. Entah sudah berapa jam kami berjalan, hingga sampailah kami di puncak gunung di daerah Jawa Barat itu. Dari awal pendakian tak ada satupun kami bertemu pendaki-pendaki lain. Dan di tempat ini pun kami tidak menemui tenda para pendaki lain selain tenda kami. Ini tanggal berapa sih? Tanya Nabil. Tanggal 13, kenapa emang? Kok sepi ya? Tanggal muda dan hari libur juga. Kok malah sepi? Harusnya kan ramai, ucap Nabil yang sedikit bingung dengan situasi ini. Iya juga ya, memang sedikit aneh sih, gumamku dalam hati. Aku dan Falah segera mendirikan tenda dan satu tenda pun telah berdiri. Kinar dan Nabil sibuk memasak mie untuk kami makan. Setelah semua beres, kami berempat makan ditemani semilir angin malam itu. Angin di puncak ini sangat kencang. Kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Kemudian lampu badai aku hidupkan dan kami pun berbincang sambil berbaring. Bil, anterin gue yuk, gue mau pipis. Ya udah sana, jangan jauh-jauh, jawab Nabil pada Kinar. Masa gue sendirian sih, jahat banget loh. Sama Aska aja sana, gue mau ngobrol sama Falah tahu, ungkap Nabil sembari menempelkan kepalanya di dada Falah. Aska, temenin gue yuk, gue mau pipis, ungkap Kinar dengan wajah yang tengah menahan sesuatu. Ya udah, ayo gue temenin. Aku langsung berdiri dan menunggu di luar tenda. Aku melihat ke sekeliling puncak. Memang benar hanya ada tenda kami di tempat ini. Kinar pun keluar dari tenda dan aku berjalan paling depan menggunakan senter. Aku bergeser sedikit agak menjauh dari tenda kami. Aska, jangan di sini ah, jauhan dikit. Gue malu kalau kedengeran sama mereka, ucap Kinar kepadaku. Akhirnya aku berjalan kembali agak menjauh. Di sini aja ya. Ya udah, tapi lo jangan ngintip ya, awas lo. Aku berpaling membelakangi Kinar. Aku hanya memandang sekeliling puncak ini, terlihat sangat gelap. Hanya ada cahaya bulan yang menyinari dari balik awan yang mulai hitam. Sepertinya langit sedang mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Aska, udah yuk kita balik lagi. Ayo kalau gitu, jawabku dan kembali berjalan ke tempat tenda kami berdiri. Aska, tunggu sebentar deh. Ada apa, Kin? Gua lupa pembalut gua gak kebawa. Aduh, lu teledor banget sih, Kin. Aku pun memutuskan untuk kembali ke tempat Kinar pipis tadi. Tunggu di sini ya, Aska, gua ambil dulu. Iya. Aku hanya mengangguk dan membantu memberikan penerangan dengan senter. Aku menunggu Kinar cukup lama, namun Kinar tak kunjung kembali. Aku hanya melihat jaket yang Kinar kenakan dari kejauhan. Kinar, gimana? Udah ketemu belum? Aku berteriak pada Kinar, namun Kinar diam tidak menjawab. Tak lama kemudian Kinar pun kembali dan ayo Aska, kita balik yuk, ucap Kinar dan aku kembali berjalan paling depan. Kinar membuntuti aku dari belakang. Udah lu ambil kan pembalutnya? Tanyaku pada Kinar, namun tak ada jawaban. Kinar kenapa gak jawab ya? Gumamku dalam hati. Aku tengok ke arah belakang dan aku terkejut. Ternyata Kinar tidak ada di belakangku. Padahal jelas-jelas tadi dia di belakang berjalan mengikutiku. Aku mencari di mana Kinar. Kulihat ke sekeliling, namun tak ada tanda-tanda Kinar berada. Aku kemudian memutuskan kembali ke tempat terakhir bertemu dengan Kinar. Aku berjalan dengan penuh hati-hati. Kinar, Kinar! Teriakku menggema di atas puncak gunung ini, namun aku tak mendengar jawaban apa-apa. Aku semakin panik dan tak tahu apa yang terjadi dengan Kinar. Di mana ya Kinar? Seharusnya dia ada di belakang aku, gumamku dalam hati. Aku terus berjalan dan melihat ke arah kiri dan kananku. Tepat di ujung sana aku melihat ada seseorang yang tengah berjongkok. Lah, itu siapa ya? Dalam hati aku bertanya. Gue bilangin jangan ngintip. Lu ngapain senterin gua? Lu matiin gak tuh senter? Aska, awas ya, dasar otak cabul. Iya, maaf.
Jawabku terkejut dan segera membelakanginya. Ternyata itu Kinar. Terus yang jalan tadi sama aku siapa ya? Ini membuat aku menjadi semakin bingung. Wanita yang tadi mirip dengan Kinar itu siapa? Dan tiba-tiba aku kembali mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ini persis bau yang tadi aku cium di bawah sana. Kinar, udah belum? Aku kembali berteriak pada Kinar. Kinar kembali diam dan tidak menjawab. Aku hanya mendengar seperti orang yang tertawa setengah berbisik. Kemudian aku perjelas lagi pendengaranku. Sayup-sayup suara itu makin terdengar dan benar saja. Ini suara wanita yang sedang tertawa. Jantungku berdegup dengan kencang. Seluruh tubuhku menjadi gemetar dan keringat tiba-tiba saja mengalir dari wajahku. Aku kemudian memberanikan diri menengok ke arah belakang. Dan ternyata... Kinar! Kinar! Di mana Kinar? Kenapa nggak ada? Aku mencarinya menggunakan senter yang ada di tanganku. Aku sungguh dibuat kebingungan malam ini. Aku berjalan menuju tempat di mana aku melihat Kinar tadi. Kulihat ke kiri dan kananku, tapi tak kutemukan di mana Kinar. Kinar, lu di mana sih? Teriakku dengan perasaan cemas. Dengan putus asa, aku memutuskan untuk kembali ke tenda untuk memberikan kabar kepada Falah dan Nabil. Aku pun kembali berjalan menuju arah tenda. Memang jaraknya lumayan cukup jauh. Di kejauhan aku melihat cahaya dari dalam tendaku. Aku sedikit berlari dengan panik. Akhirnya aku sampai di depan tenda yang masih terbuka. Dan kemudian kepalaku masuk ke dalam. Falah, Nabil, itu Kinar. Suaraku mendadak terhenti. Ternyata Kinar tengah ada di antara mereka. Lu kemana sih tadi? Gue ditinggalin sendirian. Gue panggil-panggil gak denger. Kinar berbicara dengan nada yang amat kesal. Lah, gue malah nyariin lu, Kin. Jawabku terbata-bata karena bingung tentang apa yang aku alami. Pas gue lagi pipis, gue ngeliat lu kayak lagi ngobrol sama seseorang. Terus lu pergi ninggalin gue. Ucap Kinar kemudian membaringkan tubuhnya menghadap ke arah belakang. Udah ayo tidur Aska. Lu gak ngantuk apa? Jawab Falah memotong perdebatanku dengan Kinar. Lalu aku masuk ke dalam tenda dan menutup tenda. Kemudian kubaringkan tubuhku di samping Falah. Tadi itu siapa ya? Kenapa Kinar bisa berada di dalam sini? Lalu apa yang tadi aku lihat dan sempat berbicara denganku? Aku berbicara dalam hati dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kini malam semakin larut. Angin di luar bertiup sangat kencang. Tenda kami bergerak sangat hebat karena terpaan angin dari luar. Aku coba pejamkan mata dan melupakan tentang kejadian tadi. Namun baru saja aku ingin memejamkan mata, tiba-tiba Kinar bangun dan berjongkok. Dan kemudian membuka resleting tenda. Melihat hal tersebut, aku spontan bertanya kepada Kinar. Lu mau kemana lagi sih, Kin? Gue mau pipis lagi, kah? Hah? Baru juga pipis lo, Kin? Lu mau anterin gua nggak? Kalau nggak, ya udah gue sendiri aja. Jawab Kinar sambil berlalu keluar. Tunggu, ayo gue anterin. Jangan jalan sendirian, bahaya. Kemudian ku susul Kinar keluar. Aku mengikuti Kinar dari belakang. Kin, jangan jauh-jauh. Gak mau gue mau sedikit jauhan. Gue gak mau kedengeran sama mereka. Jawab Kinar dan melanjutkan berjalan. Kinar berhenti dan kemudian berbicara kepadaku. Aska, lo tunggu sini ya, jangan ngintip. Awas aja lo. Mendengar Kinar berbicara seperti itu, hati kecilku berbicara. Sebentar, apakah ini kejadian tadi? Dan kenapa kejadian ini terus berulang ya? Kulihat langit mendung dan angin bertiup sangat kencang malam ini. Ini sama persis dengan apa yang terjadi sebelumnya. Gumamku dalam hati. Aska, udah yuk, kita balik lagi. Ya udah, ayo. Jawabku dan kembali berjalan ke tempat tenda kami berdiri. Aska, tunggu sebentar deh. Ucap Kinar. Dan firasatku mengatakan, pasti sebentar lagi Kinar memberitahukan tentang pembalut yang ketinggalan. Aku terus berjalan paling depan dan menunggu Kinar berbicara hal itu. Aku terangi langkah kaki kami dengan senter dengan penuh hati-hati. Namun mengapa Kinar diam saja dan tak berbicara akan hal itu? Aku menengok ke arah belakang. Kinar berada di belakangku agak sedikit berjarak dan terus berjalan. Aku terus saja fokus melihat ke arah depan. Aku tak mau sampai salah berpijak karena akibatnya akan sangat fatal. Aska, sebentar deh. Kenapa, Kin? Gue lupa, pembalut gue gak gue bawa. Jawab Kinar kepadaku. Dan memang benar saja firasatku.
balik lagi yuk. Ya udah, ayo kita balik lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tempat Kinar meninggalkan pembalutnya. Kinar berjalan paling depan dan aku mengikutinya dari belakang. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Apakah aku mengalami dejavu? Entahlah, aku tidak tahu. Aku kemudian membantu Kinar memberikan penerangan dan tetap mengikutinya dari belakang. Kinar seperti orang yang kebingungan. Lu bingung banget sih, Kin? Aduh, iya nih. Padahal gue inget banget loh, tadi gue di sini. Ah, yang bener lu, coba cari yang bener. Aku pun ikut mencari keberadaan pembalut tersebut. Tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Angin bertambah sangat kencang hingga membuat tubuh kami bergetar. Aku lari dan mendekat kepada Kinar dan memeluknya dengan sangat erat, sambil berjongkok lalu berlindung di batu besar yang ada di puncak gunung ini. Alam sepertinya sedang tidak baik. Angin di sini sangat tidak normal. Bisa saja kami terbawa angin jika tidak ada batu ini. Aska, itu apaan? Tanya Kinar sambil menunjuk ke arah depan. Aku perhatikan dengan mata telanjang. Ada sosok seperti laki-laki tua yang sedang berdiri di tengah-tengah hujan angin ini. Pak, berlindung, bahaya! Teriakku berharap ia mendengarnya, karena memang kami agak berjarak cukup jauh. Laki-laki tua itu tetap berdiri tegap di atas sana. Kemudian aku dan Kinar terkejut mendengar suara laki-laki tua itu tertawa. Suaranya sangatlah keras dan terdengar di sekeliling puncak ini. Seketika angin menjadi pelan, namun hujan tak berhenti turun. Kabut mulai naik dan mulai menutup jarak pandang kami. Masih terlihat sosok laki-laki tersebut. Aska, dia siapa? Gua gak tahu, Kin. Jawabku dengan bingung sambil terus memperhatikan ia dari sini. Laki-laki itu kembali tertawa dan bergerak perlahan menjauh. Hei, Pak, bahaya! Aku kembali berteriak agar laki-laki tua itu berhenti. Namun ia terus saja berjalan. Dan tiba-tiba... Kinar! Spontan aku berteriak karena Kinar tiba-tiba saja berlari mengejar laki-laki tua itu. Tak berpikir lama aku mengejar Kinar dari belakang. Kulihat laki-laki tua tersebut berbalik badan. Pakaiannya serba hitam dan berjanggut panjang. Melihat ini aku dan Kinar berhenti berlari. Aska, lihat apa yang dia bawa, ucap Kinar dengan nada gemetar. Seketika aku tertuju dengan apa yang digenggam laki-laki tua itu. Aku sangat terkejut karena laki-laki tua itu membawa pembalut dengan darah yang masih menempel di sana. Apa itu bekas pembalut yang lo tinggal, Kin? Tanyaku pada Kinar. Gue gak tahu, Kak, jawab Kinar dengan tubuh gemetar. Untuk apa ia membawa pembalut itu? Gumamku dalam hati. Laki-laki tua itu melihat ke arah Kinar dengan tatapan yang sangat menakutkan. Aska, ayo lari, gue takut. Namun baru saja aku ingin menjawab, tiba-tiba saja Kinar berlari meninggalkan aku dan laki-laki tua itu. Kinar, jangan lari. Akhirnya aku mengejar Kinar yang tengah berlari. Aku sempat menengok laki-laki tua itu. Terlihat ia mengangkat tangannya ke arah Kinar. Aku tak mau memperdulikannya. Aku hanya ingin memastikan Kinar baik-baik saja. Aku masih saja mendengar suara laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berbicara. Larilah, lari. Aku mengejar Kinar dari belakang. Laki-laki tua itu terus saja tertawa terbahak-bahak. Kinar, tunggu, teriakku pada Kinar. Cepat Aska, gue takut, jawab Kinar terengah-engah. Dan tak lama Kinar pun terjatuh. Aku membantunya untuk berdiri. Lo gak apa-apa, Kin? Tanyaku pada Kinar. Dalam kondisi seperti ini, suara tawa laki-laki itu masih saja terus terdengar keras di bawah derasnya hujan. Aska, lari lagi, gue takut, pinta Kinar setengah menangis. Kami kembali berdiri dan berlari. Jantungku terpompa lebih cepat. Terbayang sosok laki-laki tua yang aku lihat itu. Ini membuat aku sangat ketakutan. Malam yang indah seketika saja berubah menjadi tidak bersahabat. Entah berapa lama kami berlari dan kami pun memutuskan untuk berhenti. Aku bersandar pada pohon yang ada di sekitar. Begitu juga dengan Kinar. Tadi itu apa ya? Tanya Kinar. Gue gak tahu, Kin. Kami berdua sangat ketakutan malam itu. Pakaian yang kami kenakan basah kuyup diterpa hujan. Kita di mana sekarang, Kak? Gue gak tahu. Sepertinya kita makin jauh dari tenda. Kami kehilangan arah karena berlari ketakutan. Sepertinya puncak ada di atas sana dan kami berlari menjauh dari arah puncak gunung itu.
Sekarang kita harus apa, Kak? Gue takut banget. Lo tenang aja ya, kita istirahat sebentar. Jawabku menenangkan Kinar. Kami mengatur nafas karena ini sangat menguras tenaga. Lama kami berdua terdiam. Kami hanya merapatkan tubuh kami agar tetap hangat. Aska, gue kedinginan. Tahan ya Kin, sebentar lagi kita cari tenda kita. Jawabku pada Kinar. Aku masih berpikir di mana arah tenda kami berdiri. Jantungku kini mulai normal kembali dan aku memutuskan untuk kembali mencari tenda kami berdiri. Ayo Kin, kita bergerak. Jangan sampai anak-anak mencari kita karena khawatir. Kinar mengangguk dengan raut wajah yang masih sangat ketakutan. Aku berjalan di paling depan. Untung saja senter yang aku bawa masih bisa digunakan. Tak ada perbincangan di sepanjang perjalanan kami. Hanya ada suara gemuruh dan petir yang menyambar dari atas langit yang menghitam. Apakah langit marah dengan kami berdua karena lalai dan melanggar mendaki di malam hari? Kami terus saja berjalan melewati tanah dengan bebatuan yang sangat licin. Air hujan membuat langkah kami menjadi sangat berat. Suara gemuruh tak henti-hentinya menggelegar dari atas sana. Dari sini sangat jelas sekali terlihat kilatan petir menyambar dari arah puncak gunung. Bagaimana keadaan kawan-kawanku di atas sana? Apakah di atas sedang terjadi badai? Aku berbicara dalam hati.